Karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita keingin mengeluh-mengeluhlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia menghadapi kejaran daripada orang-orang yang hendak membunuhnya. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam memberikan satu untai kata kalimat yang disampaikan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa alimukumul kalimati allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra. Ketahuilah oleh engkau, kata Nabi, dengan satu untai kata kalimat-kalimat allati takallama biha Musa, yang dimana Nabi Allah Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala hina jawazal bahra, ketika Nabi Allah Musa hendak melintasi lautan. Yang ketika itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Fakulna bala ya Rasulullah, sahabat kemudian menjawab, baik ya Rasulullah. Qala, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakanlah, kata Nabi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bayangkan Nabi Allah Musa ketika itu, pada waktu Nabi Musa hendak dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel untuk menyelamatkan mereka. Di antara dua pilihan, apakah Nabi Musa menyeberangi lautan ataukah Nabi Musa diam dan siap dibantai, dibunuh oleh mereka. Nabi Musa, pilihan itu cuma Nabi Musa bisa berdoa. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, lakal hamdu, bagimu pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah kami mengeluh. Wa antal musta'an, kaulah yang hanya bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali engkau ya Allah yang maha agung, maha tinggi lagi maha agung. Nabi Allah Musa dalam doa itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengeluh kepada orang, belum tentu orang itu akan memberikan solusi yang positif. Tapi ketika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahirlah satu kekuatan kepada kita menghadapi kenyataan kehidupan. Ini yang harus ditanamkan. Artinya apa? Awal berangkat hidup kita, ketika kita akan menghadapi perjalanan hidup, iringi hadap hidup kita itu dengan doa. Itu adalah untuk mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengeluh kepada manusia. Orang yang mengeluh kepada manusia menghadapi kenyataan hidup adalah pengecut. Pagi ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa, sebelum kita mengisi kehidupan kita pagi ini, berangkat untuk menuju hari yang terang, berangkat menyambut kedatangan kehidupan kita, mari kita sambut kedatangan hidup kita dengan doa. Keluhkan segala masalah kepada Allah dengan harapan apa kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebab yang memberikan hakikat hidup bukan manusia, bukan siapa-siapa, adalah Allah. Andai pun kita dapat jalan dari manusia, itu hanya merupakan satu wasilah karena Allah yang memberikan jalan kepadanya untuk sampai kepada kita. Semua yang gerakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menggerakkan lazat yang bisa menggerakkan segala-galanya. Yang menggerakkan tubuh kita, yang menggerakkan badan kita, yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan mata penglihatan kita adalah Allah. Yang menggerakkan segala alam ini adalah Allah. Ketika kita mengeluh dan pasrah kepada Allah, maka Allah akan mampu dengan segala kekuasaannya menggerakkan apapun. Contoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika posisi sudah terjepit, hadapan lautan, di belakang adalah musuh yang siap akan menerkam. Apa Nabi Musa akan mengeluh kepada Bani Israel, orang-orang yang di belakangnya? Nabi Musa tidak mengeluh kepada mereka. Nabi Musa angkat tangan munajat, berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Begitu kepasan Nabi Musa, ketika itu pula turunlah satu mukjizat Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa kentukan tongkatnya, terbelah lautan menjadi jalan tol. Selamat dibawa jalan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Andaikan Nabi Allah Musa berbincang dan berdialog kepada orang yang di belakang, belum tentu orang Bani Israel ini akan memberikan solusi dan memberikan pertolongan. Di sini diajarkan ketika kita ingin melangkah, mengisi kehidupan, harus memiliki kekuatan niat yang utuh.
Kepada siapa? Kepada Allah. Kepasrahan yang tinggi kepada siapa? Kepada Allah. Ketika sudah memiliki kepasrahan yang tinggi kepada Allah, maka ketika itu pula kita mengeluhkan segala permasalahan hidup kita kepada Allah, akan beres. Justru kadangkala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi kacau balau bahkan riuh di tengah-tengah hidup kita ini, ketika kita mengeluh kehidupan kepada orang lain tentang apa yang akan kita hadapi, maka ketika itu pula akan membuat kebimbangan dan keraguan kita melangkah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka kadang lebih banyak memanfaatkan bagaimana kekurangan kehidupan kita, bagaimana keluhan kita dia kemas, lalu dia angkat ke permukaan, lalu dijadikan bahan untuk mencari kelemahan kita, bukan untuk membantu dan menolong kita. Karena kita mengeluh dengan kekurangan adalah kita membuka dengan kelemahan diri kita sendiri.